PT Nusantara Energi dan PT Global Turbine Solution sebelumnya telah menandatangani kontrak pengadaan dan pemasangan turbin pembangkit listrik senilai 150 miliar rupiah. Dalam kontrak tersebut, PT Global Turbine Solution menjanjikan bahwa turbin yang dipasang mampu menghasilkan kapasitas produksi listrik sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati. Namun, setelah turbin digunakan, PT Nusantara Energi menemukan bahwa kapasitas produksi listrik hanya mencapai 80% dari spesifikasi yang telah dijanjikan. Sidang arbitrase antara PT Nusantara Energi sebagai pemohon dan PT Global Turbine Solution sebagai termohon dinyatakan dibuka. Sidang ini dilaksanakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan. Selanjutnya kami persilakan pemohon untuk menyampaikan pokok tuntutan. Terima kasih Majelis Arbitrase yang terhormat. Kami mengajukan tuntutan karena turbin yang dipasang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam kontrak. Maka dari itu kami meminta ganti rugi sebesar 30 miliar dan juga meminta kepada PT Global Turbine Solution untuk memperbaiki turbin tanpa adanya biaya tambahan. Seperti itu. Saudara pemohon, apa yang menjadi bukti atas informasi tersebut? Baik, kami membawa hasil pengujian teknis, laporan maupun independen dan dokumen komunikasi antara kedua perusahaan. Dari dokumen tersebut dapat terlihat bahwa turbin yang dipasang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Selain itu, kami juga menemukan bahwa tidak sesuai yang tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT Nusantara Energi. Baik, keterangan dari pihak pemohon telah dicatat. Selanjutnya kami persilakan pihak termohon memberikan tanggapan. Terima kasih Majelis Arbitrase yang terhormat. Kami dari PT Global Turbine Solution menolak tuduhan investasi dari PT Nusantara Energi. Karena turbin yang saya kirim itu sudah memenuhi standar dan apabila terjadi penurunan kapasitas di lapangan itu masih perlu dibuktikan lagi. Untuk membuktikan itu, saya memiliki laporan internal di mana penggunaan turbin itu tidak sesuai dengan pengoperasiannya. Kami keberatan dengan asumsi tersebut karena sampai saat ini belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa penurunan kapasitas disebabkan oleh kesalahan pengoperasian dari pihak termohon. Baik, untuk memperjelas penyebab penurunan kapasitas turbin, majelis akan mendengarkan keterangan dari ahli yang telah dihadirkan dalam sidang. Terima kasih Majelis Arbitrase yang terhormat. Saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan berdasarkan audit dan pengujian teknis yang telah dilakukan terhadap turbin tersebut. Berdasarkan pemeriksaan yang saudara lakukan, bagaimana kondisi turbin tersebut? Berdasarkan hasil pengujian, bahwa benar kapasitas turbin berada di bawah titik yang dijanjikan dalam kontrak. Turbin hanya mampu bekerja sekitar 80%. Saudara ahli, apakah hasil pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan standar pengujian teknis yang berlaku? Benar, pemeriksaan dilakukan berdasarkan prosedur dan standar teknis yang berlaku dalam industri pembangkit listrik. Apakah saudara menemukan adanya kesalahan pengoperasian dari pihak PT Nusantara Energi? Terdapat beberapa kesalahan kecil dalam pengoperasian, tetapi pengaruhnya tidak signifikan terhadap penurunan kapasitas turbin. Kesalahan tersebut tidak cukup besar untuk menyampaikan turbin hanya bekerja pada kapasitas 80%. Menurut saudara, apa penyebab dari penurunan kapasitas turbin tersebut? Penyebab utamanya adalah adanya beberapa komponen turbin yang tidak mampu menghasilkan performa sesuai spesifikasi kontrak. Dengan demikian, permasalahan utama berkaitan dengan kualitas atau kesesuaian komponen turbin bukan semata-mata karena kesalahan pengoperasian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebab utama penurunan kapasitas turbin berasal dari komponen turbin yang tidak sesuai spesifikasi kontrak. Benar, berdasarkan hasil pemeriksaan faktor utama berasal dari komponen
majelis dalam memandang putusan. Setelah mendengarkan keterangan dari pemohon, termohon, serta ahli teknik, Majelis Arbitrase kemudian melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Majelis menilai seluruh bukti, keterangan para pihak, serta hasil pemeriksaan ahli secara objektif. Bukti yang sudah diberikan sudah cukup kuat. Hasil pengujian teknis dan juga keterangan ahli menunjukkan bahwa turbin memang tidak memenuhi spesifikasi yang sudah tertera pada kontrak. Saya juga sependapat, meskipun terdapat kesalahan kecil dalam pengoperasian, hal itu bukan penyebab utama penurunan kapasitas, maka tanggung jawab utama tetap berada pada pihak termohon. Baik, dengan mempertimbangkan bukti dan keterangan yang ada, majelis sepakat bahwa terdapat wan prestasi dari pihak PT Global Turbin Solution. Selanjutnya, majelis akan membacakan putusan. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap seluruh bukti, keterangan para pihak dan pendapat ahli, Majelis Arbitrase memutuskan 1. Menyatakan PT Global Turbin Solution terbukti melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi spesifikasi turbin sebagaimana tercantum dalam kontrak. 2. Mewajibkan PT Global Turbin Solution membayar ganti rugi kepada PT Nusantara Energi sebesar 20 miliar. 3. Mewajibkan PT Global Turbin Solution mengganti komponen turbin yang bermasalah dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Membebankan biaya arbitrase sebesar 70% kepada PT Global Turbin Solution dan 30% kepada PT Nusantara Energi. Putusan ini bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Menghormati dan menerima putusan majelis arbitrase serta berharap putusan ini dapat dilaksanakan dengan etikat baik oleh para pihak. Ya, majelis arbitrase yang hormat, saya dari PT Global Solution menghargai amal putusan dan akan membayar seluruh kewajiban yang ada di amal putusan. Dengan demikian, sidang arbitrase ini dinyatakan selesai. Sengketa antara PT Nusantara Energi dan PT Global Turbin Solution dapat terselesaikan. Proses ini menunjukkan bahwa arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang bersifat lebih cepat, tertutup, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.